Jadi dari munculnya PCOS itu memang dikenal juga ada pengaruh dari genetik. Genetik ini artinya kan ada yang diturunkan ya. Pagi yang cerah saatnya bergerak, senyuman mentari memberi semangat. Lari di taman, hirup udara pagi, menuju hidup sehat penuh energi. Halo Fitizen, selamat datang di Podfit bersama saya Resya Zahra Ardika atau biasa dipanggil Resya yang kembali hadir di episode 5 kali ini. Nah, sebelum kita beranjak lebih lanjut nih, mungkin aku mau ngenalin sedikit tentang Podfit. Podfit merupakan podcast kesehatan yang fresh, seimbang, dan penuh insight dan tentunya terupdate. Nah, episode kali ini kita didukung oleh madu Fluba Anaba, madu alami yang kaya manfaat untuk menjaga daya tahan tubuh dan mendukung kesehatan sehari-hari. Di episode kali ini kita akan membahas soal topik yang relate banget sama kaum perempuan, yaitu Kartini Inspiratif mengenal lebih dalam apa itu PCOS. Nah, Fitizen, dalam semangat Hari Kartini ini kita akan angkat cerita hebat inspiratif dalam perjuangan, bukan soal karir atau keluarga, tapi tentang melawan kesehatan, melawan tantangan kesehatan yang sering kali mungkin tidak terlihat atau yang biasa kita kenal sebagai PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome. Meskipun mungkin namanya itu terdengar asing buat sebagian orang, sebenarnya PCOS ini cukup umum ya dialami oleh perempuan usia subur. Dan dampaknya itu bisa dalam kesehatan. Nah, di episode spesial ini kita bakal ngobrol nih sama seseorang yang pejuang masa kini dan sudah expert di bidangnya tentang PCOS dari sisi medis, tapi juga peduli soal isu kesehatan perempuan secara holistik, yaitu beliau adalah Dr. M. Syahreza Anwar SPOG. Gimana dokter kabarnya? Halo, Netizen. Halo. Ya, jadi Fitizen, beliau ini merupakan seorang spesialis obstetrician and gynecology atau biasa kita panggil sebagai Obgyn di klinik Taradita. Oke dokter, mungkin sebelum kita beranjak lebih lanjut nih, kita boleh diceritain dulu gak sih dokter, apa latar belakang dokter itu dan pendidikannya seperti apa, dan mungkin kegiatan sehari-harinya itu saat ini seperti apa? Oke, ya. Selamat siang Fitizen, selamat siang Kak Resya. Jadi perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Syahreza Anwar. Dikenal sehari-hari itu panggilannya ya namanya Reza sih. Ya, jadi latar belakang saya dulu, saya itu FK-nya Fakultas Kedokteran lulusan dari Universitas Kristen Krida Wacana Ukrida yang ada di Jakarta Barat. Lalu kemudian saya melanjutkan pendidikan mengambil spesialis obstetri dan ginekologi di Universitas Indonesia. Sebagaimana keseharian dokter spesialis SPOG pasti udah pada banyak tahu juga. Selain pastinya praktek, nanti juga melakukan ya operasi, salah satu yang mungkin udah terkenal kan ya pasti seksio cesaria. Seperti itu. Oke Fitizen, jadi begitulah kegiatan beliau ya, kegiatan dokter Reza sebagaimana dokter Obgyn gitu ya dokter ya. Nah, Iya. Oke, jadi di momen Kartini ini dokter Reza bukan hanya sebagai seorang yang expert nih, tapi juga akan sebagai teman ngobrol kita yang sangat menginspirasi kita. Kita akan mengupas tuntas tentang PCOS. Oke dokter, mungkin kita akan mengawali sedikit nih pertanyaan kecil nih ya. Kenapa sih PCOS ini masih sering kurang dikenal atau disalahpahami oleh sebagian orang? Oke, ya ini pertanyaannya sebenarnya udah menarik. Jadi PCOS itu sering dikenal banget dan saya juga suka ketemu sehari-hari ya di praktek. Itu setiap perempuan yang mengalami gangguan haid itu pasti menganggap diri mereka langsung atau mengejudge, dok saya PCOS ya, gitu ya. Padahal sebenarnya nggak semua gangguan haid itu disebabkan oleh PCOS. Okay. Kalau dari menurut WHO sendiri atau Organisasi Kesehatan Dunia ya, penyebab gangguan haid itu aja ada 4 kelompok. Nah,
Jadi ada grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Nah, PCOS itu masuk ke kelompok yang grup 2 sebenarnya. Itu. Oke. Sejauh pengamatan dokter, mungkin apa aja sih tanda-tanda yang sebaiknya mulai diperhatikan? Oke. Jadi kalau yang harus diperhatikan itu adalah udah pasti yang dialami ya, gangguan haid. Gangguan haid itu kan setiap perempuan ibaratnya kayak tamu bulanan ya. Ya. Tamu bulanan. Jadi pasti disadarin loh kok nggak sesuai nih waktunya Kamu, iya. gitu. Terus itu membuat tidak nyaman. Dan salah satu maksudnya gejala yang muncul dalam PCOS itu yang harus bisa dilihat itu adalah timbulnya bulu berlebihan. Oke. Atau kita bisa bilang itu adalah gejala kelebihan hormon androgen di perempuan. Jadi mungkin yang perempuan ada kumis atau bulu tangan, nah terus mungkin ada bulu kaki, nah itu Ada salah satu gejalanya itu. bisa. Dan kan memang androgen itu paling mudah itu kelihatan di kulit kan, jerawatan, nah atau yang lain-lainnya. Oke. Mm-mm. Nah, Vitizen gimana nih? Ini udah mulai kesepil-sepil belum nih soal kenapa penting banget buat kita tahu ciri-ciri, tahu mengenai PCOS. Nah, seringkali nih gejalanya itu kita anggap sepele, ya kan? Nah, oke, dokter, mungkin kita langsung masuk ke 10 pertanyaan nih yang Boleh. ya, yang mewakili dari Vitizen yang mungkin Iya. udah kepo banget tentang PCOS ini. Dokter, menurut dokter itu sebenarnya PCOS bisa sembuh nggak sih? Jadi dari munculnya PCOS itu memang dikenal juga ada pengaruh dari genetik. Genetik ini artinya kan ada yang diturunkan ya. Dan juga pengaruh dari teorinya itu dianut bahwa dia terekspos sejak dari dalam rahim. Nah, jadi kalau memang pada beberapa perempuan yang punya, kita bilangnya seperti faktor pembawa ini internal dari badannya, mungkin kita bisa bilang bukan sembuh total ya, tapi terkontrol gitu kalau pas udah muncul. Karena sebenarnya PCOS ini juga memang multifaktor kan, bukan hanya dari faktor internal tapi juga dari faktor eksternal. Faktor eksternal yang pasti udah kita alami, bukan hanya Vitizen, bahkan mungkin saya sendiri saya sadarin, yaitu gaya hidup nggak sehat. Oke. Iya. Oke. Nah, mungkin menurut sepengetahuan dokter nih ya, pada usia berapa sih rata-rata orang atau remaja itu bisa terkena PCOS? Kita bisa bilang di usia reproduksi. Jadi usia reproduksi itu ya Masa pubertas berarti? ya masa pubertas di mana perempuan mengalami pertama kali haid. Itu kita sebut kalau di kedokteran itu menarke ya. Nah, sampai nanti perempuan itu menopause. Oke. Gitu. Berarti dimulai dari masa reproduksi atau masa perempuan ini mulai mengalami haid. Ya. Nah, kalau gejala PCOS ini selain haid yang tidak teratur itu sebenarnya apa aja? Ya, jadi ada organisasi termasuk di Indonesia ya. PCOS itu kita diagnosa atau kita boleh curigai itu kalau ada 2 dari gejala. Yang pertama, dia gejalanya apa? Dia haidnya nggak teratur, atau kita bilangnya oligo. Oligo itu berarti jarak dari satu siklus ke siklus lain panjang. Jadi siklus haidnya mau jadi jarang gitu ya. Terus abis itu kita bisa lihat ada gejala hirsutisme tadi. Ya, hirsutisme itu kalau kita lihat ya itu tumbuh bulu berlebihan. Oh, jadi hirsutisme ini tumbuh bulu secara berlebihan. Oke. Mungkin kan masyarakat Betul. adalah masyarakat awam ya, dokter. Ya, Oke. itu gejala hiperandrogen tadi ya. Terus ditemukan gambaran pada
uh, ultrasonografi. Apa itu dokter? USG. Oh, oke, Nah, tapi lebih tepat lagi memang USG itu harus dilakukan transvaginal, masuk dari vagina. Mungkin kalau misalnya pada perempuan-perempuan yang belum menikah ya, kita anggapannya belum menikah, kita bisa lakukan dari transrektal atau ya dari abdomen. Itu terlihat dari gambaran ovarium, indung telur ya. Kalau dulu kita zaman SMA belajar IPA namanya indung telur. Nah, di indung telur itu ada gambaran sel-sel telur. Nah, kalau kita bilang, makanya kenapanya PCOS. PCOS itu berarti singkatan dari polycystic ovarium. Nah, berarti di ovarium itu ada folikel-folikel yang kecil dan banyak. Nah, itu jadi 2 dari 3 itu kalau ada kita bisa tegakkan PCOS. Oke, berarti kalau misalkan dari ciri-ciri yang tadi disebut oleh dokter, berarti kita bisa mungkin langsung ke dokter untuk ngecek kalau misalkan itu adalah gejala tanda-tanda PCOS. Oke. Nah, dokter kan salah satunya adalah haid yang tidak teratur ya tadi dokter sebutkan. Nah, jika haid tidak teratur, apakah pasti hubungannya sama ketidakseimbangan hormon, dan dampak ketidakseimbangan hormon pada gejala PCOS itu apa? Nah, ini juga pertanyaannya bagus. Jadi mungkin saya tarik mundur dikit ya. Biasanya orang PCOS itu 30% sampai 70% itu dia sebelumnya ada gangguan dari metabolisme lemak dan juga metabolisme kita bilangnya apa ya, metabolisme gula. Jadi terjadi apa? Obesitas. Nah, obesitas dan ada resistensi insulin. Ini balik lagi akibat apa? Gaya hidup nggak sehat ya. Itu kita harus hati-hati. Jadi di PCOS itu kita sering kali membagi kelompok dari massa indeks tubuh ya. Massa indeks tubuh itu bisa dapat dari berat badan dibagi tinggi badan dikuadratin. Nah, itu kita bilangnya kalau obesitas di atas 25. Nah, karena ketidakseimbangan hormon ini menimbulkan ketidakseimbangan hormon yang di seks. Jadi di tubuh kita tuh ada hormon seks. Kalau laki-laki testosteron yang kita bilang lebih dominan ya. Kalau perempuan estrogen sama progesteron. Nah, estrogen dan progesteron ini ada yang ngatur lagi di atasnya di otak kita, di otak perempuan itu hormon LH dan FSH. Nah, itu ketidakseimbangan hormon itu. Sehingga terjadi harusnya setiap siklus haid itu seorang perempuan itu sel telurnya berkembang, membesar, kita bilangnya folikel. Nah, folikel ini akan pecah menjadi ovulasi. Tapi kalau dia nggak ovulasi, berarti stabil segitu aja ukurannya. Nah, kalau ovulasi itu kan sel telur itu sebenarnya siap dibuahi ya. Makanya perempuan itu sejak remaja bisa dihamili, istilahnya gitu. Nah, kalau misalnya tidak terjadi pembuahan selama 14 hari, maka terjadi haid. Nah, jadi ini siklus akan berulang terus. Makanya sebenarnya perempuan itu punya jumlah sel telur selama masa reproduksi, dan itu akan habis kalau udah menopause gitu. Oke. Nah, dokter kan tadi kita udah sebutin banyak ketidakseimbangan ya. Nah, mungkin ini tentang haid lagi. Orang yang haid itu 2 bulan sekali 2 kali selama sebulan itu sebenarnya aman gak sih, atau cuma masalah hormon aja sebenarnya? Jadi yang banyak dikenal itu siklus haid normal itu adalah selama 21 sampai 35 hari. Gitu. Kalau misalnya 35 hari, Anda ini bulan Mei ya? Bulan April. April sampai tinggal 30. Ya. Bisa aja dia haid mungkin tanggal 31 Maret kemarin. Ya. Nah, terus kalau misalnya siklusnya 35, berarti nanti bulan Mei baru haid lagi. Iya, betul. Awal. Kan anggapannya 1 bulan gak haid nih.
Tapi kan masih normal tuh. Oke. Nah, jadi itu. Berarti tadi 21 hari sampai 35. 35 hari. Itu Jaraknya normalnya itu. berarti ya. Mm-mm. Oke. Berarti Betul. kalau misalkan lebih atau kurang dari itu berarti baru dianggap tidak normal. Iya, betul. Nah, mungkin kita udah ngomongin menstruasi dari tadi. Sebenarnya ciri-ciri menstruasi yang sehat itu seperti apa? Ya, jadi dari perjanjian dari dokter yang ada di dunia gitu ya. Tadi untuk siklus haid itu 21 sampai 35 hari dengan range lama itu 3 sampai 8 atau 9 hari. Di atas 9 hari mungkin kita bisa bilang siklus haid memanjang. Gitu. Dengan banyaknya sehari sekitar maksimal 80 cc. Jujur saya kan nggak pernah pakai pembalut ya, jadi saya nggak tahu. Memang pernah nanya-nanya aja sih. Sebenarnya pembalut itu mungkin sehari sampai 20 cc ya, 30 cc. Jadi anggapannya ya normalnya 4 pembalut lah sehari. Berarti di luar itu haid itu udah nggak banyak. Oh, iya. Berarti banyaknya yang dikeluarkan per harinya pun sebenarnya juga berpengaruh ya. Iya, Oke. betul. Dari jumlah darah haidnya pun sebenarnya harus dilihat. Jadi itu nanti itu sebenarnya kelainan yang lain sih. Jadi maksudnya apakah haid itu banyak atau sedikit, jaraknya jarang atau sering. Oke. Nah, Jadi itu. sebenarnya tuh jarak haidnya seperti tadi 21 sampai 35 hari. Terus Iya. lamanya haid juga itu bisa dilihat ya kan. Berarti tadi 3 sampai 9 hari. Betul. Sama tadi banyaknya yang dikeluarkan per harinya itu juga berarti adalah ciri-ciri ya. Betul. Oke, dokter. Iya. Ini sangat-sangat edukasi banget ya tentang kita nih yang Iya. sering banget mengalami haid yang telat ya kan. Terus atau haid kelamaan, karena banyak juga ternyata yang ngalamin haid itu sampai 14 hari, dokter. Itu kalau kayak iya. gitu gimana? Masih normal kah atau bagaimana itu? Nah, berarti itu boleh dilakukan pemeriksaan. Sebenarnya kalau memang udah lebih dari 8-9 hari tadi ya. Berarti kan udah ada pemanjangan haid. Gitu. Berarti itu perlu dilakukan ke dokter gitu ya, dicek Boleh, ya, iya betul. Memang jika ada keluhan dalam gangguan haid ini, sebaiknya diperiksakan. Karena kan mungkin bakalan berdampak kemana-mana juga ya kalau misalnya kita nggak buru-buru ngecek gitu ya. Iya, betul. Melanjut tadi ya pertanyaannya. Jadi efek dari PCOS itu apa ya? Kalau tadi kan karena folikelnya dia nggak berkembang ya. Jadi di dalam siklusnya itu si perempuan ini akan terpapar terus hormon estrogen. Estrogennya tinggi. Kan nggak haid-haid nih. Nah, kita perlu tahu itu dalam siklus haid, kalau nggak haid-haid, berarti kan dinding rahimnya itu nebal terus. Jadi ada yang menariknya di penelitian itu, kalau dinding rahim ini menebal terus-menerus, bukan nggak mungkin bisa berisiko selanjutnya apa? Kanker dinding rahim. Itu yang berbahaya kalau terjadi terus-menerus tidak terkontrol ke depannya. Tapi sebenarnya nggak perlu takut ya, karena diagnosa atau kita bisa bilang seorang perempuan PCOS itu juga nggak semudah itu. Kita harus singkirkan penyebab lain juga. Makanya paling tepat adalah kalau emang udah mengalami gangguan ya diperiksa. Iya bener, datang Iya. langsung ke dokter ya biar Iya, tahu. Iya bener banget sih betul. dokter. Nah jadi ini buat Fitizen, kalau misalkan emang udah mengalami ciri-ciri yang disebutkan oleh dokter tadi, mungkin bisa langsung datang aja langsung ke dokter gitu ya, daripada kalian mengambang-ambang, Betul. mengawang-awang sendiri gitu kan. Jadi lebih baik langsung datang ke dokter aja. Iya, betul. Nah dokter, tadi itu udah nyebut obesitas nih ya dokter. Katanya adalah salah satu gejala PCOS juga. Nah apakah semua perempuan dengan obesitas itu beresiko mengalami PCOS? Ya, menariknya ada perempuan yang nggak PCOS, Walaupun maksudnya nggak mengalami- obesitas tapi mengalami PCOS. Kita bilangnya lean PCOS. Nah itu mungkin ini adalah dia yang dari awal punya gen yang lebih mudah bercenderung menjadi PCOS, disertai juga dia punya kondisi di mana adanya resistensi insulin tadi, gitu. Jadi
dengan pencetus yang nggak begitu banyak atau faktor resiko yang nggak begitu banyak, dia jatuh ke kondisi PCOS. Gitu. Kalau dari standar, maksudnya kayak perempuan yang obesitas, apakah selalu PCOS? Belum tentu. Belum tentu ya. Jadi PCOS itu juga dikenal sebagai salah satu penyebab di mana perempuan itu kan tidak bisa memiliki, bukan tidak bisa ya, sulit memiliki keturunan. Nah, seperti yang kita lihat juga beberapa ibu-ibu yang obesitas masih bisa hamil kok. Gitu. Jadi nggak semua ke arah menjadi PCOS ke setiap perempuan yang obesitas. Tapi ada baiknya jangan sampai obesitas. Menjaga tubuh Iya. lebih sehat. Iya, ya kan? betul. Karena kan obesitas kan nggak melulu sampai PCOS, tapi juga untuk menjaga diri sendiri dari bahaya-bahaya yang lain mungkin ya dokter ya. Betul. Nah dokter, mungkin nih apa aja sih yang harus kita lakukan sebagai upaya penyembuhan PCOS selain rutin berolahraga? Jadi kunci bahkan sampai sekarang ya, tata laksana PCOS itu di pertamanya itu adalah modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup di sini yang perlu dipantau untuk makanannya ya. Makanannya jauhi makanan yang berindeks glikemik tinggi. Apa itu dokter? Contoh misalnya makanan gula tinggi, ya, makanan gula tinggi, minuman gula tinggi. Terus ya sebenarnya nasi memang apa boleh buat ya, kita bisa bilang dia indeks glikemiknya tinggi. Dan kita bilangnya seperti makanan-makanan pastry. Nah, sayangnya emang yang disukain itu sebenarnya indeks glikemiknya tinggi semua. Terus habis itu hindari makanan yang tadi ya, yang berinflamasi. Itu di situ salah satunya adalah misalnya makanan-makanan cepat saji. Junk food. Nah, terus makanan yang mungkin kalau kita sering jumpai, apalagi kan di era yang kesibukannya tinggi sekali ya, makanan yang langsung tinggal dimasak langsung jadi, atau yang udah di package atau di paket Fast gitu. food, junk food. Itu. Ya. Jadi bisa minyak yang terlalu Mm-mm. mungkin kalau minyak sendiri tuh sebenarnya bener nggak sih dok, harus diganti misalnya kayak minyak kelapa atau minyak zaitun kayak Iya, gitu. kalau orang-orang yang benar-benar aware ya, kita bilangnya dikenal dengan diet Mediterranean ya. Itu kita ganti minyaknya jadi olive oil. Terus jangan lupa, kita suka lupain namanya serat. Nah, jadi kalau kadang ada pepatah bilang kan, one apple per day make you away from doctor gitu kan. Ya anggap aja kalau bisa sehari sekali tuh makan buah sih. Makan buah, sayur. Sebagai serat. Karena biasanya kadang-kadang ya, apalagi kalau orang sibuk bekerja ya, sayur itu sama buah itu pasti nggak kepikiran. Orang tuh lebih fokus ke protein ya dokter. Nasi sama lauk. Biasanya itu kan yang lebih ke fokus gitu. Kayaknya kalau nggak ada nasi bukan makan gitu. Ibaratnya gitu ya. Nah, terus olahraga memang yang dianjurkan itu sebenarnya boleh sampai 5 kali seminggu malah. Untuk intensitas ringan sampai sedang ya. Ringan sampai sedang itu 30 menit sekali, boleh 3 sampai 5 kali. Kalau intensitas berat ya memang 3 kali aja cukup. Nah, itu kita lihat sedang berat itu dari mana? Dari nadi kita. Kalau mau, biasa kan sekarang orang nggak udah pakai smartwatch kan? Dikit-dikit lihat lari, nggak tahu sih lihat pesan atau lihat Gojek udah datang atau belum ya. Lihat denyut nadi. Nah, itu kalau 200, kita bisa ambil dari 220, ambil usia kita. Nah, kalau intensitas berat itu 75%-nya lah dari yang tadi, hitungan tadi, atau kalau misalnya yang sedang itu 60% sampai denyut nadi itu.
Oke, dokter, berarti itu adalah beberapa upaya yang perlu kita lakukan ya untuk Iya, betul. penyembuhan PCOS nih. Nah, tadi kan menyenggol dikit nih tentang diet nih. Nah, kalau menurut dokter nih, apakah diet karbohidrat atau gula nih bisa bantu proses penyembuhan PCOS? Bisa, salah satunya. Atau mungkin kalau kita bisa bilang, kalau memang nggak bisa hidup tanpa karbo ya, boleh diganti indeks glikemik rendah. Contohnya? Contohnya kita bilang brown rice ya, nasi merah, atau kentang, atau seperti ubi-ubian. Lebih bagus lagi direbus. Terus ya udah, kan kalau bisa kayak mashed potato tuh, Betul. dibejek-bejek, dilembekin jadi banyak, ya udah kelihatannya banyak kan. Itu bisa salah satunya. Salah satunya ya. Jadi itu adalah alternatif lain ya, alternatif lain dari kalau misalnya mungkin Vitizen di rumah nggak bisa meninggalkan nasi, atau kalau misalkan emang nggak bisa ninggalin karbohidrat ya. Atau kalau mungkin kalau misalnya emang sukanya ngemil ya, cemilannya diganti sama buah. Itu bisa salah satunya. Oke. Ide yang bagus kan? Ya, betul. Jadi ini buat teman-teman Vitizen nih, boleh dimodifikasi lagi gaya hidupnya ya, supaya lebih sehat. Jangan terlalu banyak makan yang gulanya terlalu berlebih. Betul. Ya dokter ya. Untuk kita lebih mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul, Ya kan? itu pepatah yang nggak pernah salah itu. Oke. Satu lagi nih dokter, menurut dokter tuh seberapa besar pengaruh metformin dalam penyembuhan PCOS? Dari tadi Ya. modifikasi gaya hidup itu. Maksudnya pengaruh metformin ini dalam penyembuhan PCOS? Wah, itu besar sekali. Hampir setengahnya mungkin dari pengobatan atau tata laksana PCOS itu bergantung dari modifikasi gaya hidup itu atau Life4Mind itu ya. Itu karena makanya itu untuk PCOS adalah kita tetap lini pertamanya modifikasi gaya hidup. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Mungkin kalau kita di kedokteran ya, atau kita selalu melihat apa sih masalah yang dialami dulu nih. Kalau dari mungkin dari penyakit-penyakit lainnya, termasuk yang kita bahas ini kan PCOS. PCOS itu biasanya selain gangguan haid, ya tadi kalau bagi yang udah berpunya pasangan, biasanya mereka sulit untuk hamil. Tapi sebenarnya sulit untuk hamil ini, kenapa sih terjadi sulit hamil? Ya tadi, karena ketika tidak terjadi siklus haid, artinya tidak ada sel telur yang berovulasi. Nah, jadi artinya nggak ada sel telur yang mau dibuahi. Ya udah, jadi kalau mau memang ikhtiarnya ya, kita bilangnya ya, kita progres dulu ke siklus haid yang teratur dulu. Nah, jadi kalau memang nanti dari pola hidup yang nggak sehat, pola hidup sehat masih belum terlalu membantu untuk siklus haid atau untuk terjadinya ovulasi, mungkin baru dikasih bantuan berupa obat-obat. Tapi tenang, itu makanya sebenarnya gangguan haid itu, saya di sini juga mau bagi sedikit message ya. Sebenarnya pada perempuan itu lumayan enaknya adalah alarmnya si siklus haid ini sebenarnya. Jadi ketika ada siklus haid yang tidak teratur ini, langsung kan, wah ini kenapa nih? Nah itu tanda tanya. Salah satunya pasti gaya hidupnya udah mulai nggak bener nih. Entah stres yang berlebihan, mungkin seperti kurang tidur, bahkan kurang minum air putih juga pengaruh ke badannya sendiri gitu. Apalagi dengan padatnya kita kan, aktivitas sehari-hari. Saya sendiri pun juga semenjak melakukan diet if gitu ya, jadi menstruasinya jadi lebih teratur gitu dibanding sebelum melakukan diet gitu kan, terlalu banyak makan yang macam-macam gitu kan. Itu kadang suka menstruasinya suka nggak teratur. Tapi semenjak melakukan diet if, mengurangi gula, mengurangi minyak dan lain sebagainya, itu menstruasinya jadi lebih teratur. Oh, boleh saya tambahin sedikit lagi. Boleh. Jadi di intermittent fasting itu intinya gini, kalau kita fasting itu kan berpuasa. Nah, di tata laksana dari PCOS itu sendiri memang ada
untuk menurunkan berat badan itu kita bisa membatasi kalori sehari 500 sampai 1000 kilokalori per hari. Nah, jadi dengan berpuasa atau kita membatasi waktu makan pasti akan membantu kita mengurangi kalori. Tapi sebenarnya intinya nggak perlu berpuasa, tapi bagaimana kita memasang mindset untuk mengonsumsi makanan yang mungkin tidak terlalu banyak tinggi kalori. Ya racunnya tadi gula. Gula. Betul. Karena memang tuh gula ada di mana-mana ya dokter ya. Betul. Jadi memang agak Godaannya sulit. besar. Iya betul banget. Iya. Nah itu dia Fitizen, jawaban dari dokter sangat menginspirasi banget, mengedukasi kenapa PCOS itu penting banget untuk kita ketahui lebih dalam. Menarik banget kan, semoga penjelasannya itu bisa jadi reminder nih buat kita semua untuk lebih peduli sama kesehatan reproduksi, saling support dan gak ragu untuk cari tahu lebih banyak soal PCOS. Oke teman-teman, untuk episode kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini, tapi tenang aja karena bakal ada part 2 yang gak kalah seru dan lebih dalam lagi akan membahas mitos atau fakta tentang PCOS. Pastikan kalian juga bakalan nonton ya part 2 yang akan segera tayang. Bye-bye, sampai jumpa. Teman setiamu setiap hari, pagi yang cerah.